Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Suharsih, kelas 2B Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang interaksi obat dengan uji laboratorium. Interaksi obat merupakan modifikasi efek suatu obat akibat obat lain yang diberikan di awal atau diberikan secara bersamaan, atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan atau toksisitas satu obat atau lebih berubah. Apa sih pemeriksaan laboratorium itu? Pemeriksaan laboratorium atau uji lab merupakan suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin, darah, sputum, atau hasil biopsi. Agar dapat memantau keadaan kesehatan, perlu dilakukan tes laboratorium secara berkala dengan panel pemeriksaan lab sehingga kita tahu bagaimana keadaan tubuh kita sebenarnya. Adapun tujuan dari pemeriksaan lab diantaranya untuk mendeteksi penyakit. Artinya untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi membahayakan. Kemudian untuk menentukan resiko, memantau perkembangan penyakit, dan memantau pengobatan. Selanjutnya interaksi obat dengan uji laboratorium. Interaksi obat dengan uji lab dapat mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Berikut merupakan contoh interaksi obat dengan uji lab. Laksatif antrakuinon dengan uji urin. Laksatif antrakuinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan dan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostik. Kemudian laksatif antrakuinon dengan uji tiroid. Laksatif antrakuinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat, dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Perubahan tes tiroid disesuaikan dengan terapi estrogen. Alkalin fosfat. Uji alkalin fosfat dilakukan untuk mendiagnosis penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin, termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44-147 IU per liter. Parasetamol dan obat AINS atau antiinflamasi non-steroid dapat meningkatkan angka alkali fosfat. Bilirubin. Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Contoh obat yang berpengaruh terhadap bilirubin yaitu fenobarbital. Obat ini dapat menurunkan kadar bilirubin, meningkatkan aktivitas glukuronil transferase. Selanjutnya ada estrogen steroid anabolik. Obat ini dapat meningkatkan kadar bilirubin dan menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Obat-obat yang juga mempunyai mekanisme yang sama, contohnya adalah halotan atau anestetik, isoniazid, dan klorpromazin. Glukosa. Obat-obat yang dapat mempengaruhi kadar glukosa, contohnya yaitu atenolol. Atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanismenya yaitu menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia. Kemudian ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Obat ini juga dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa.
Selanjutnya, transaminase. Transaminase dilakukan untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaan dilakukan dengan pengukuran SGOT dan SGPT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans dan SGPT atau serum glutamat pirufat transaminase umumnya kadar dapat meningkat karena pengaruh obat-obatan seperti antibiotik, narkotik, antihipertensi seperti metildopa dan guanetidin, golongan digitalis, indometasin, flurazepam, kontrasepsi oral, dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji laboratorium dapat dipengaruhi oleh konsumsi obat-obatan sebelum dilakukan pemeriksaan. Oleh sebab itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi obat maupun yang lainnya yang dapat mempengaruhi hasil uji lab tersebut, agar diperoleh hasil yang akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.